Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ya Rasulullah, bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih melangkahkan kaki kita menunaikan kewajiban yaitu sholat subuh secara berjamaah yang telah kita laksanakan dan akan kita lanjutkan dengan kajian. Shalawat dan salam tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, atau Islam istiqomah dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dengan harapan mendapatkan syafaat beliau dan kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya masyarakat subhanallah, kita akan lanjutkan kajian kita yang membaca kitab Fadil Amal dengan bab pada pagi hari ini yaitu Quran zikir secara umum. Seandainya tidak ada ayat Al-Quran atau hadis baginda Nabi SAW yang menerangkan tentang pentingnya zikrullah, sudah semestinya seorang hamba tidak melalaikan zikrullah sekejap pun. Sebab karunia, pemberian dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya sangat banyak dan tidak ada batasnya. Allah menyebut, mengingat dan mensyukuri yang Maha Memberi merupakan fitrah seorang hamba sebagaimana disebutkan dalam syair, sesungguhnya ingin kukorbankan diri hamba kepada Tuhan pencipta seluruh alam semesta yang menganugerahkan kepada penikmatnya yang tak terhitung banyaknya sepanjang hidup. Namun seandainya bersama dengan itu terdapat ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis baginda Nabi SAW, nasihat serta contoh dan para ulama yang tidak henti memberi semangat kepada kita agar selalu berzikrullah, maka sudah tidak perlu ditanyakan lagi mengenai keberkahan dan nur zikrullah. Pertama saya mengenalkan beberapa ayat Al-Quran, kemudian beberapa hadis yang berhubungan dengan zikrullah. Ayat-ayat tentang zikir. Quran surat Al-Baqarah ayat 152, "Fazkuruni azkurukum wazkuruni wala takfurun." Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku pun mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkari nikmatku. Kemudian ayat Al-Baqarah ayat 198 yang artinya, maka apabila kamu pada waktu haji telah bertolak dari Arafah, maka berzikirlah kepada Allah, berhentilah dari Muzdalifah, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Sebuah hadis menyebutkan bahwa ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak, bahkan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang teraniaya, dan yang ketiga, pemimpin yang adil. Dalam ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 203 yang artinya, dan pada waktu haji berzikirlah kepada Allah dalam beberapa hari yang sudah ditentukan bilangannya ketika di Mina. Kemudian di surat Al-Imran ayat 41, sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah pada waktu petang dan pagi. Selanjutnya di Quran surat Al-Imran ayat 91, ciri-ciri orang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Rabb, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka pelihara kami dari siksa api neraka. Kemudian di ayat An-Nisa, di ayat Quran ayat 103 Quran ayat An-Nisa, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholat, ingatlah kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Kemudian di Quran surat An-Nisa
Mereka berdiri dengan malas, mereka bermaksud riak dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Kemudian surat Al-Maidah ayat 91, sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu karena meminum khamar dan berjudi dan menghalangimu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan hal-hal yang buruk. Itulah mengenai betapa pentingnya zikir di dalam kita menjalani kehidupan, karena di sini dijelaskan dari sisi hadis dan Quran, beberapa surat Al-Quran, dan ini ada salah satu ayat di Quran Al-Fat ayat 29 yang artinya Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan ridhonya, tanda-tanda mereka tampak pada wajah mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil. Seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu ia menjadi besar dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati para penanamnya. Seperti itulah dulu para sahabat pada awalnya lemah, kemudian semakin hari bertambah kuat, dan Allah menambahkan kekuatan mereka. Dan juga karena Allah hendak meninggalkan hati orang yang kafir, dengan mereka Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara mereka dengan ampunan dan pahala yang besar. Faedah dari surat tersebut, pada zahirnya ayat-ayat tersebut menerangkan keutamaan ruku, sujud dan sholat. Namun terdapat juga penjelasan tentang keutamaan bagian kedua dan kalimat thayyibah, yakni Muhammadur Rasulullah. Imam Razi rahmatullah alaihi telah menulis bahwa ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, orang-orang kafir menolak penulisan kata Muhammad Rasulullah dalam perjanjian itu. Mereka memaksa agar ditulis Muhammad bin Abdullah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri bersaksi di dalam ayat ini bahwa Muhammad itu Rasulullah. Jika zat yang mengutus telah mengatakan bahwa ia benar-benar utusannya, meskipun ratusan ribu orang menentangnya, apa gunanya? Sebagai bukti, Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, Muhammadur Rasulullah. Selanjutnya, ayat di atas juga mengandung beberapa hal penting. Di antaranya adalah kemuliaan yang berupa tanda-tanda yang tampak pada wajah orang-orang ahli tahajud. Banyak perbedaan penafsiran mengenai tanda tersebut. Di antaranya bahwa maksud tanda-tanda tersebut adalah cahaya wajah orang yang ahli tahajud. Dan tampak berbeda dengan orang-orang yang bukan ahli tahajud. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Razi rahmatullah alaihi, bahwa ada dua macam orang yang berjaga pada malam hari. Yang pertama, orang yang menyibukkan malamnya dengan maksiat dan segala gurau, dan ada orang yang menyibukkan malamnya dengan sholat, membaca Al-Quran, mempelajari agama. Pada keesokan harinya sholat wajah kedua orang tersebut akan tampak berbeda. Sholat wajah orang yang menyibukkan malamnya dengan permainan dan kesia-siaan tidak akan sama dengan sholat wajah orang yang menyibukkan malamnya dengan bersyukur, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal penting selanjutnya yang menjadi penjelasan Imam Malik rahmatullah alaihi dan sebagian ulama, ayat di atas mengandung kesimpulan bahwa orang yang menghina dan membicarakan keburukan para sahabat radhiyallahu anhum serta membenci mereka telah terjerumus dalam kekufuran dan kekafiran. Kitab Tasrif Al-Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi pembacaan beberapa hadis tentang keutamaan zikir secara umum. Kemudian ditambah lagi dengan satu hadis yang menjelaskan mengenai bagaimana Allah Subhanahu wa taala pun berfirman tentang Muhammad Rasulullah, di mana ini menguatkan bahwa memang Allah yang menyatakan Muhammad Rasulullah. Kemudian di sini dijelaskan mengenai ayat-ayat tentang zikir, dan di mana sebuah hadis pun juga menyebutkan ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak, bahkan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang lainnya, dan juga pemimpin yang adil. Mudah-mudahan
menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum